zaman Pak SBY itu Indonesia dulu adalah anggota OPEC. OPEC adalah organisasi negara-negara pengekspor. Jadi dulu kita mengekspor minyak. Terus entah bagaimana produksi kita 1 juta barel per hari, kebutuhan kita 1 juta. Jadi kita mulai tidak ekspor, mulai tidak impor. Tapi di tahun 2005 ke sana kita produksinya turun jadi 800, ininya kebutuhannya naik jadi 1,1, yang 300 impor. Dan siapa yang impor? Itu kalau ini berpolitik kan, sekian persen untuk, nah kira-kira kalau kita pejabat, kira-kira boleh nggak ngambil? Tapi kan ngambil di luar negeri, kalau PPATK nggak bisa ngecek, ngerti? Jadi fungsi impor sebenarnya bukan untuk perdagangan, Pak. Fungsi impor adalah untuk kantong gue lebih penuh. Mulai ngebayangin nih bernegara nih. Gue kadang-kadang mangkel Pak, urusan begituan. Karena terlalu powerfulnya saat ini berkuasa sehingga begini-begini ini nggak ngerti. Utak-utik lah IKN itu teman-teman sekalian. Lagi suasana kayak gini, IKN harus dihentikan. Total, itu udah dapat berapa? Karena Pak Jokowi akan minta duit dari subsidi itu buat IKN. For sure. Jadi akan dialihkan ke rakyat itu 24 triliun kata Ibu Sri Mulyani. Tapi Pak Jokowi akan minta agar ditambah anggaran untuk IKN. Kereta cepat, kemudian 73 triliun anggaran untuk menyuntik BUMN. Itu dihitung semua udah lebih dari 100 triliun. Pemerintah tidak mau berkorban. Rakyatnya terus yang berkorban. Pemerintahan zalim ini namanya. Jadi apa yang akan terjadi pada kalian? Kembali ke kepentingan anak muda. Waktu kalian sudah bekerja jadi profesional atau jadi pengusaha, kalian akan diwariskan oleh alam yang makin rusak dan utang yang membunuh. Maka BBM naik kok malah diprotes di negara-negara lain, malah BBM lebih mahal daripada di Indonesia. Terus negara Indonesia adalah negara terakhir yang menaikkan harga BBM daripada negara-negara lain. Jadi kalau membandingkan itu harus apple to apple. Mari kita lihat negara-negara di Asia. 1 di Malaysia sekarang harga BBM 6.000, di Vietnam 16.000, di Singapura 29.000. Nah, itu ternyata lebih tinggi daripada Indonesia. Tunggu dulu. Gajinya di sana berapa dulu? Menurut Wage Center, rata-rata gaji di sana itu $4.000, setara dengan 68 juta rupiah. Masa mau disamakan dengan gaji yang cuma 4 juta, 5 juta itu pun di Jabodetabek. Sekarang di Western, pertama di Amerika, harga BBM di sana per liternya 11 hingga 17.000 tergantung daerahnya di mana. Pendapatan gaji rata-ratanya di sana $2.000. Terus di Kanada per liternya $1.46 setara dengan 16.000. Gaji di sana $2.600 setara 29 juta. Masih jauh. Di Eropa, 1 di Jerman sekarang harga BBM mencapai 2.4 hingga 2.30 euro atau setara 30 hingga 33.000 tergantung daerahnya di mana. Gaji rata-rata di sana 2.200 euro atau setara 35 juta. Terus di Prancis sekarang harga BBM di 2.17 euro atau sekitar 33.000. Gaji di sana rata-ratanya dari 1.600 hingga 2.200 atau setara 26 juta hingga 35 juta. Jadi masih jauh dengan Indonesia, nggak bisa dibandingin. Yang gaji di Indonesia itu UMR-nya di bawah 7 juta, itu pun di daerah Jabodetabek. Di luar Jabodetabek UMP-nya kecil. Tapi BBM disamaratakan. Belum lagi harga bahan makanan yang juga sama-sama naik. Apalagi kita sama-sama tahu bahwa BBM naik di Indonesia itu bersamaan dengan minyak dunia yang lagi turun. Dan kenapa kok harganya murah didiskriminasi gitu, dipaksa harus dinaikkan harganya. Apalagi Ibu DPR mengatakan bahwa kenaikan BBM hari ini harus dipahami masyarakat bahwa itu untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi nggak tahu sejahteranya di mana karena bukan cuma BBM doang yang naik. Kebutuhan untuk makan, untuk transportasi naik, tapi pendapatan nggak naik-naik karena gajinya emang nggak naik-naik. Jadi gimana? Masih mau menyamakan negara Indonesia dengan negara-negara lain yang pendapatan atau gajinya itu euro atau dolar? Woi, BBM turunin nih! Iya, tolak kenaikan harga BBM. Apakah partai PKS siap? Kan mau naikin BBM. Betul. Emang itu jalan satu-satunya? Enggak. Alasannya pemerintah subsidi PLN. Karena PLN rugi. Iya. Sekian triliun. Subsidi energi ya, totalnya ya? Ya, dia bilang itu subsidi buat rakyat. Ya enggak benar. Kenapa? PLN itu tadinya beli batu bara hanya $60 per ton. Di lobby supaya ikutin harga internasional. Oke. Jadi harga internasional batu bara kan hampir $200 per ton. Ya PLN-nya rugi.
Pertanyaan saya, itu subsidi untuk oligarki batubara atau buat rakyat? Mari sadari, wahai bangsaku, jangan terlena, asik santai saja. Masa kau tak tahu atau tak mau tahu? Kau berpura-pura dan kau tenang-tenang saja. Kini Indonesia sedang tak baik-baik saja. Semua sektor ekonomi dikuasai penjajah. Bahkan pemimpin negeri dalam kendali oligarki. Kita pribumi terlempar, tiada berdaya dan terkapar. Menuntut keadilan pun tiada kita dapatkan, karena penguasa di dalam kendali mereka. Rakyat tak berdaya, tergusur dan